I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desniat Putri Zulfikar dan di sini ada rekan saya Drian Milana Dutai. dan di sini ada narasumber juga yang bernama Marlene Aprileni Nenu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi psikologi industri dan organisasi mengenai stres kerja pada karyawan dan juga kepuasan kerja pada karyawan. Tanpa berlama-lama, ayo kita masuk ke pembahasan ini. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja karyawan, kita harus mengetahui dahulu apa sih itu stres kerja. Nah, kali ini apa sih itu stres kerja? Stres kerja itu adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, dan kondisi psikis seseorang, dalam hal ini seorang pekerja yang akan mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pekerjaan. Kira-kira nih menurut kali ini situasi seperti apa yang bisa memicu stres kerja? Jadi hal-hal yang dapat memicu stres kerja itu dibagi atas dua, yaitu dari dalam pekerjaan itu sendiri dan yang kedua dari luar pekerjaan. Nah, dari dalam pekerjaan itu ada lingkungan pekerjaan, jadi lingkungan sosial dan juga lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini misalnya suhu ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin, kemudian juga ruangan yang terlalu sempit, ruangan yang terlalu monoton dan juga membosankan, kemudian juga tempat duduk atau tempat bekerja yang kurang nyaman. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan stres pada pekerja. Kemudian dari lingkungan sosial di dalam pekerjaan, misalnya dengan atasan dan bawahan yang atasan yang terlalu banyak menuntut, kemudian atasan yang kurang apresiatif terhadap prestasi karyawan juga akan menimbulkan stres, dan juga hubungan antar karyawan dengan karyawan, misalnya persaingan yang kurang sehat, kemudian ada masalah-masalah pribadi antar karyawan. Hal-hal tersebut juga akan memicu adanya stres kerja. Kemudian juga dari tugas pekerjaannya itu sendiri, misalnya beban tugas yang terlalu berat, kemudian target tugas, kompleksitas tugas, deadline waktu, dan juga terjadi penumpukan tugas. Hal-hal tersebut akan memicu stres pada pekerja itu sendiri. Kemudian yang kedua itu dari faktor luar pekerjaan. Nah, dari hubungan sosial seorang pekerja itu misalnya ada masalah-masalah pribadi dengan keluarga, dengan teman, atau dalam hubungan percintaan. Hal-hal tersebut juga akan berimbas pada stres di pekerjaannya. Kemudian yang kedua itu kemampuan karyawan itu sendiri. Jadi karyawan yang kemampuannya masih kurang, tentu saja saat pengerjaan tugasnya itu kurang optimal atau maksimal, sehingga mungkin bisa terjadi kegagalan atau ketidakpuasan yang akan mengakibatkan karyawan itu merasa stres. Seperti itu. Nah, tadi kan kalian ini sempat membahas tentang proyek yang deadline. Menurut kalian ini bagaimana sih cara karyawan itu mengelola stres, apalagi kalau proyek yang deadline itu banyak? Nah, kalau berbicara soal deadline itu, faktor utama seseorang itu stres yang berkaitan dengan deadline itu karena deadline-nya itu sudah dekat tapi dia keteteran. Jadi deadline-nya sudah misalnya sore ini tapi pekerjaannya belum selesai. Nah, kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk kita menyusun skala prioritas kita. Jadi yang paling penting dalam hal ini, saya biasanya tuh menyusunnya berdasarkan deadline. Jadi pekerjaan mana yang deadline-nya paling dekat itu saya kerjakan lebih dulu, baru pekerjaan lain yang deadline-nya masih jauh itu menyusul kemudian, sehingga ketika deadline-nya sudah dekat pekerjaan itu selesai, jadi saya tidak keteteran. Nah, kalau punya waktu saya bisa mengerjakan yang lain juga, seperti itu. Dengan stres yang diakibatkan oleh tekanan, deadline dan sebagainya yang sudah tadi dibahas, apakah menurut kalian ini stres itu hal yang wajar terjadi atau hal yang tidak wajar atau tidak boleh terjadi di tempat kerja? Stres itu wajar, stres itu normal. Jadi sebagai seorang pekerja yang
memiliki banyak tuntutan tugas, kemudian setiap harinya menemui berbagai macam stresor ya, hal-hal yang memicu stres. Tentunya stres itu wajar. Justru saat merasa stres itu artinya bahwa kondisi emosional kita atau psikologis kita itu normal. Jadi kalau saya pribadi ketika saya sudah merasa stres, mulai stres itu artinya pertanda kepada diri saya bahwa saya sudah terlalu memaksakan diri, terlalu memforsir diri saya, sehingga ketika sudah mulai merasa stres itu saya biasanya mengambil waktu untuk istirahat sebentar, melakukan hal-hal yang menyenangkan menurut saya, hal-hal sederhana yang saya sukai seperti itu. Nah, lalu kalian nih, bagaimana sih cara kita mencegah stres pada karyawan? Walaupun tidak 100% ya, tapi kalau misalkan karyawan tersebut sudah terkena stres, sudah terlanjur mengalami stres kerja, apa sih yang harus dilakukan agar bisa setidaknya itu kayak mengurangi stres kerja pada karyawan tersebut? Tidak bisa dipungkiri ya bahwa kita itu selalu menemui stresor seperti yang tadi saya katakan, bahwa apalagi sebagai pekerja. Tetapi kita manusia itu kita punya yang namanya coping stress. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi stres yang terjadi. Nah, hal-hal yang saya sarankan untuk mengatasi atau mencegah stres itu, yang pertama kita mengubah faktor-faktor yang menyebabkan kita stres di pekerjaan. Misalnya itu tadi saya bilang bahwa ada faktor-faktor lingkungan fisik pekerjaan seperti ruangan yang terlalu dingin atau terlalu panas, itu bisa kita ganti suhu ruangan. Kemudian tempat kerja yang terlalu monoton, bisa kita rubah suasananya, misalnya mengganti cat tembok, atau kita bisa taruh tanaman-tanaman sehingga lebih menyegarkan kelihatannya. Kemudian juga salah satu faktor stres yang tadi saya sebutkan bahwa deadline yang dekat tapi tugas yang menumpuk. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa menyusun skala prioritas. Jadi kita mengerjakan tugas-tugas itu berdasarkan skala prioritas kita sehingga tidak terjadi penumpukan tugas. Kemudian sebagai pekerja kita juga bisa mengambil waktu untuk refreshing, untuk rekreasi saat liburan, misalnya di weekend, untuk pergi ke tempat-tempat yang dekat tetapi menyenangkan untuk kita, atau melakukan me time, sehingga hal itu bisa menjadi refreshing setelah bekerja yang melelahkan. Kemudian juga kalau memang sudah merasakan stres atau sudah terjadi stres, sebaiknya bertemu profesional. Jadi misalnya ke psikolog untuk melakukan konsultasi seperti itu. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai stres kerja. Nah teman-teman, tadi itu pembahasan mengenai stres kerja. Sekarang kita akan membahas mengenai kepuasan kerja pada karyawan. Nah kalian ini apa sih itu kepuasan kerja? Nah, kepuasan kerja itu adalah perasaan efektif atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan, baik itu pekerjaan senang atau positif maupun perasaan negatif atau tidak menyenangkan. Menurut kalian ini kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu ada yang pertama upah atau gaji. Nah, seseorang yang beban kerjanya tidak seimbang dengan upah yang diterima tentu saja tidak akan merasa puas dengan pekerjaannya. Kemudian yang kedua itu ada kesempatan untuk maju dan berkembang. Seseorang yang tidak diberikan kesempatan untuk maju, untuk mengembangkan kemampuan dia, tentu saja tidak akan merasa puas dengan pekerjaannya. Kemudian ada keamanan saat bekerja, fasilitas, kemudian manajemen perusahaan, atasan, komunikasi, lingkungan sosial, lingkungan baik itu lingkungan sosial maupun lingkungan fisik dalam pekerjaan, maupun apresiasi yang diberikan. Nah Kak Leni, bagaimana sih jika seorang karyawan itu tidak mendapatkan kepuasan kerja? Seseorang yang tidak merasa puas atau tidak mendapatkan kepuasan kerja tentu saja akan sangat berpengaruh pada kinerjanya dalam bekerja. Pekerjaannya tentu saja tidak akan maksimal dan optimal. Kemudian juga penyelesaian tugas itu tidak akan tepat waktu. Kemudian target-target yang sudah ditargetkan itu tidak akan tercapai. Kemudian tidak adanya produktivitas kerja, dan hal ini itu bisa menyebabkan terjadinya stres kerja. Tentu saja hal ini itu sangat amat merugikan pada pekerja itu sendiri dan juga perusahaan.
apakah kepuasan kerja di kantor berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya kalian ini di luar tempat kerja? Sebenarnya ini relatif juga ya. Jadi ada orang yang profesional, jadi dia itu bisa memisahkan antara kehidupan pribadinya dengan kehidupan pekerjaannya, tapi ada juga yang tidak, apalagi ini membahas tentang kepuasan kerja. Jadi seorang yang tidak merasa puas itu tentunya akan berimbas ke moodnya. Jadi saat keluar dari lingkungan kerja itu dia akan merasa kurang puas, jadi misalnya marah-marah ke keluarga, melampiaskan amarahnya kepada orang-orang di sekitar. Kemudian ada juga tipe orang yang ketika dia tidak merasa puas dengan pekerjaan yang dia lakukan itu, dia akan menghindari lingkungan sosial, jadi akan menarik diri dari lingkungan sosial dan menghindari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Tentu saja ini sangat tidak baik ya. Jadi kepuasan kerja itu sangat penting sekali. Oke kalian ini, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Nah teman-teman, sekian pembahasan dari kami mengenai stres kerja dan kepuasan kerja pada karyawan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga bagi penonton. Sekian video dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Bring it back, make it clap. I got